Percaya deh kalau kamu bisa ngelola mood kamu sendiri, itu bakal bisa mancarin aura positif kamu tanpa kamu berusaha keras. Jadi intinya mood itu kayak ombak, bisa naik turun, tapi kita bisa ngendaliin ombak itu. Percaya nggak percaya, mood rusak itu bukan karena hal yang besar, tapi karena hal sepele kayak kurang tidur atau kurang makan alias lapar. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Yuris Katriana. Di pembahasan video kali ini masih nyambung di video sebelumnya yang aku bilang sangkut pautnya etika sama mood. Oke, jadi kalau kalian belum tonton video sebelumnya, kalian harus tonton dulu supaya nyambung ke pembahasan video kali ini. Nah, di video kali ini aku bakal bahas sesuatu hal yang sering banget dialami banyak orang, yaitu gimana cara menjaga mood tetap stabil supaya kita bisa memancarkan aura yang positif setiap harinya. Ya, bener banget. Mood tuh gampang banget berubah, apalagi buat kita perempuan. Iya nggak sih? Bener gak? Tapi kabar baiknya kita bisa ngendaliin gimana cara kita bereaksi. Bukan supaya bahagia terus, tapi supaya mood kita tetap stabil. Dan aura kita nggak ikut ketarik juga. Oke, jadi hari ini aku mau bahas 5 cara simple biar mood kamu tetap stabil dan kamu bisa terus mancarin energi positif ke orang sekitar kamu. Oke, langsung aja mulai. Yang pertama itu sadari dan terima perasaan kamu. Jadi kita itu manusia, ada namanya rasa capek. Dan itu nggak apa-apa banget. Jadi kalau kamu lagi marah, sedih, bete, jangan pura-pura senyum. Tapi terima dulu perasaannya, baru setelah itu kamu atur ulang. Atur ulang gimana maksudnya? Oke, jadi gini contohnya. Kamu lagi kesel sama teman kamu yang omongannya nyelekit. Nah, biasanya kalau ngikutin mood itu, kamu pasti langsung ngomel-ngomel, marah-marah. Nah, cara ngontrolnya itu, kamu diem aja dulu. Jangan langsung ngomel atau nyalahin diri sendiri. Coba kamu tarik napas dan bilang ke diri kamu sendiri, oke, aku lagi kesel, tapi aku nggak mau perasaan ini nguasain aku seharian ini. Percaya deh, itu cuma butuh waktu 30 detik, dan kamu bakal bisa pulih lagi, ngambil kendali atas diri kamu sendiri lagi. Nah, biasanya kalau orang yang nggak bisa kendaliin dirinya itu ya kayak tadi, dia marah-marah kejebak dalam emosinya sendiri, dan dampaknya dia bakal perengut-perengut ke semua orang. Padahal emang kalau dipikir-pikir tuh, oh dia ngejeletuk emang seenaknya gitu. Kadang kita tuh harus ngertiin orang lain juga. Yaitu balik lagi, orang yang suka nyeletuk itu dia tuh nggak punya kendali atas dirinya. Maka dari itu, kitanya yang harus bisa ngendaliin diri kita. Jangan sampai kita kebawa emosi juga sama omongan jeletukannya itu yang paling cuman dia cuman emang keluar dari pikirannya, keluar dari mulut, abis itu ya udah dia lupain gitu juga. Nah, itu dia. Makanya kita harus kontrol diri, jangan sampai kebawa emosi, kebawa suasana. Pokoknya kendaliin diri kita. Gak apa-apa, kamu kesel dulu, kesel dalam hati. Oke, aku kesel, tapi aku gak boleh kayak gini. Kayak hari aku masih panjang gitu. Nah, pokoknya aku mohon banget kalau kalian lihat video ini, kalian kasih tahu teman kalian juga supaya jangan kayak gitu. Pokoknya harus bisa, mood kita itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi kalau bukan kita yang ngejaga, siapa lagi? Karena kalau kita nggak bisa jaga mood kita, itu tuh berpengaruh ke orang sekitar kita. Dan mereka yang melihat kamu seperti itu bakal nilai kamu sebagai orang yang bad attitude. Karena itu orang nggak ada salah apa-apa, perengat-perengut, ya itu sama aja bad attitude. Nah, tahu kan kenapa video ini nyambung ke video pertama? Karena ini masih nyambung ke attitude, etika. Jadi simpelnya itu kalau kamu nggak bisa jaga mood kamu sendiri, kamu nggak akan bisa punya attitude yang baik. Lanjut yang kedua, jaga tubuh, jaga mood. Percaya nggak percaya, mood rusak itu bukan karena hal yang besar, tapi karena hal sepele kayak kurang tidur atau kurang makan alias lapar. Pokoknya mood itu nyambung banget sama kondisi tubuh badan kamu. Jadi kalau kondisi kamu lagi kurang tidur atau lapar, atau kamu kebanyakan minum kopi, itu bisa bikin emosi kamu naik turun. Nah, itu dia yang bikin bad mood. Jadi contohnya itu kalau kamu lagi bad mood nih, cek dulu kamu itu
tidurnya teratur gak, semalam tuh tidurnya jam berapa, bangun jam berapa, terus kamu udah makan belum. Karena kadang mood drop itu bukan karena masalah besar, tapi karena kamu cuma perlu istirahat, tidur, atau segelas air putih mungkin. Jadi mulai besok kalau kamu sering bergadang, itu usahain tidurnya tuh maksimal jam 11. Terus banyakin juga minum air putih dan makan makanan yang bikin mood kamu naik gitu. Jadi semuanya tuh harus dikontrol. Oke, next poin yang ketiga, kasih waktu buat diri sendiri. Ya, jadi gini, kadang kita tuh terlalu sibuk banget sama kerjaan, kuliah, bahkan sama orang lain, sampai lupa ngurusin diri kita sendiri. Padahal mood juga perlu di-charger. Coba kasih waktu buat diri kamu 10-15 menit. Kamu gunain buat diri kamu sendiri. Jadi kamu taruh HP-nya, matiin notifikasi apapun itu. Jadi waktu itu kamu gunain buat duduk santai, dengerin lagu favorit kamu, terus kamu journaling juga. Itu journaling paling ampuh sih buat bikin mood kita naik lagi, karena dengan journaling itu kita bisa tuangin emosi kita. Pokoknya dengan journaling itu mood bakal lebih cepat naik lagi, bakal cepet kayak buka lembaran baru gitu. Kalau aku sendiri, untuk me time aku sendiri, untuk kembaliin mood aku itu biasanya lakuin di jam 7 pagi, itu jalan pagi sekaligus berjemur. Habis itu aku sambil dengerin musik, pokoknya tenangin diri aku. Makanya nggak heran aku bisa kerja 12 jam lebih, terus dilanjut kuliah, terus lanjut lagi ngonten, dan itu mood aku tetap baik-baik aja. Bahkan mungkin aku habis ngonten dan aku itu masih bersemangat untuk ngedit. Nah, karena di pagi harinya aku udah charging mood aku. Pokoknya coba deh mulai besok pagi kalian lakuin hal yang sama, karena hal-hal sepele kayak gitu tuh bisa bantu ngatur ulang energi dan pikiran kita. Ingat ya, me time itu bukan egois, tapi itu bentuk cinta kamu terhadap diri sendiri supaya kamu gak kehabisan energi. Oke, lanjut poin yang keempat, pilih lingkungan yang bikin kamu tenang. Percaya deh, kalau energi itu nular. Kayak misal kamu tuh sering bergaul sama orang yang selalu ngomel, selalu ngeluh, lama-lama kamu juga bisa kecipratan energinya. Contohnya misal kamu di kantor atau di kampus, gak bisa hindari orang yang toksik, coba batasi interaksinya aja. Dan gantinya kamu sering-sering ngobrol sama orang yang positif, temen yang bisa diajak ketawa, sharing dan saling support juga. Jadi intinya kalau lingkungan sehat, mood kamu juga bakal baik-baik aja. Oke, akhirnya ini kita sampai ke poin yang terakhir, yaitu latih pikiran positif setiap hari. Ini bukan berarti kamu harus positive vibes only ya, tapi biasain otak kamu untuk bisa fokus ke hal-hal yang bisa kamu kendaliin, bukan yang di luar kontrol kamu. Oke, contohnya nih ya, misalkan kamu lagi perjalanan pulang, terus kamu tiba-tiba macet. Nah, kamu jangan langsung ngomel, tapi kamu coba pikir, oh aku stuck di sini nih. Oh mungkin ini waktunya tepat buat aku dengerin podcast seru. Atau mungkin pas lagi ada kerjaan, tugas numpuk, bilang ke diri kamu sendiri, aku nggak harus ngerjain semuanya sekarang. Kerjain aja satu-satu, nanti juga selesai. Dimulai dari yang lebih penting dulu. Kalimat kecil kayak gini tuh bisa banget ngubah arah mood kamu, jadi tetap stabil. Oke, jadi buat kalian yang sadar kalau kalian itu gampang banget moodian, coba lakuin kelima hal tadi. Soalnya kalau mood itu berpengaruh banget ke diri kamu dan orang sekitar kamu. Jadi kalau kamu bad mood, kalau kamu marah-marah terus, kasihan ke orang yang sekitar kamu. Itu bakal kena imbasnya juga. Dan itu bakal ngaruh ke diri kamu sendiri juga terhadap penilaian seseorang. Jadi aura kamu tuh negatif. Mungkin dari jaga mood itu kamu bakal bisa dapat kesempatan hidup dari mana aja. Jadi intinya mood itu kayak ombak, bisa naik turun, tapi kita bisa ngendaliin ombak itu. Dan percaya deh kalau kamu bisa ngelola mood kamu sendiri, itu bakal bisa mancarin aura positif kamu tanpa kamu berusaha keras. Dengan kamu punya mood yang baik, orang di sekitar kamu bakal nyaman, cuma karena ada kamu di situ. Yuk, jadi mulai hari ini kita harus sadar atas mood kita sendiri, karena yang bisa dan yang ngerti mood kita itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu punya tips sendiri buat jaga mood,
Atau pernah ngalamin perubahan positif karena menjaga mood? Tulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. See you di next video. Bye-bye.